Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Tenis Elbow ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jakarta adalah kota metropolitan di mana masyarakatnya kebanyakan tenaga kerja yang dalam melakukan aktivitasnya sepanjang hari tentunya akan melibatkan anggota gerak tubuh yang banyak berperan dalam aktivitas kerja, terutama siku dan pergelangan tangan. Banyak berbagai jenis profesi kerja sering menggunakan tangan dan siku, diantaranya atlet, penjahit, pengendara mobil, bahkan ibu rumah tangga. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pun pergelangan tangan dan siku banyak berperan. Di Indonesia, umumnya penderita tenis elbow terjadi pada usia 25-55 tahun dengan gejala nyeri pada bagian lateral sendi siku, terutama jari-jari tangan, memegang atau meremas dengan kuat. Pada usia 25 tahun dan usia lansia di atas 60 tahun jarang terjadi. Diperkirakan 65% dari seluruh tenis elbow oleh tenis pemula, sedangkan 35% diderita oleh berbagai profesi ibu rumah tangga yang baru pertama kali melakukan pekerjaan pemula atau pekerja melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Wibowo tahun 2010. Penyebab dan faktor pada penderita tenis elbow. Yang pertama yaitu pada usia. Orang yang berusia 30 tahun ke atas beresiko lebih tinggi mengalami tenis elbow. Resikonya semakin meningkat saat berusia 40 tahun ke atas. Yang kedua yaitu tidak melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas berat. Otot dan tendon tidak lentur dan mudah mengalami robek saat atlet tidak melakukan peregangan saat melakukan aktivitas yang berat. Fisik gagal melakukan dapat meningkatkan resiko ketularan pada tenis elbow. Yang ketiga yaitu penggunaan peralatan olahraga yang tidak tepat, seperti raket yang terlalu kecil atau terlalu berat. Untuk raket yang tidak dirangkai dengan benar, misalnya permukaan kepala terlalu ketat atau terlalu longgar atau tak terlalu berat untuk penggunaannya. Yang keempat yaitu teknik atletik yang buruk, seperti ketika pemain menggunakan gaya pukulan yang lebih banyak ditopang oleh siku daripada otot inti atau perut. Yang kelima yaitu penggunaan obat-obatan tertentu baru-baru ini seperti antibiotik fluoroquinolone atau ciprofloxacin dan Avelox. Dalam hal ini, fisioterapi memegang peranan penting menangani masalah gangguan gerakan fungsional yang terjadi pada tenis elbow, diantaranya treatment dan massage terapi. Manfaat massage terapi pada kasus tenis elbow. Massage terapi memiliki dua tujuan. Yang pertama, diterapkan secara langsung ke perlekatan tendon sendiri akan membantu mengurangi adesi dan membantu penyembuhan dengan cara menstimulasi mekanisme penyembuhan alami tubuh. Lalu yang kedua, dengan menerapkan pijat untuk otot-otot sekitarnya untuk memperbaiki kondisi dan fleksibilitas dari otot itu sendiri dan mengurangi strain pada tendon. Treatment. Untuk treatment yang dipakai ada 4. Yang pertama, itu massage terapi. Itu ada 5 teknik, yaitu teknik fluoride, stroking, stripping, trigger point, dan finishing off. Untuk teknik fluoride sendiri bertujuan untuk pemanasan otot dan tendon dan mempersiapkan untuk teknik selanjutnya.
Teknik storking bertujuan untuk menggosok tanpa tekanan, arahnya tidak beraturan, untuk meratakan media, dan efeknya menghanyutkan. Untuk teknik stripping bertujuan untuk memberikan tekanan berkelanjutan pada otot, menyetrika keluar setiap benjolan, gundukan, dan simpul. Teknik trigger point bertujuan untuk secara bertahap menerapkan friksi lebih tegas untuk mengurangi adhesi dan membantu pemulihan. Untuk teknik finishing off merupakan menyelesaikan dengan lebih banyak teknik stripping dan effleurage. Lalu treatment yang kedua ada infrared. Infrared dibagi menjadi dua, luminous dan non-luminous. Untuk luminous yaitu generator yang di samping mengandung infrared. Luminous juga terdiri dari sinar ultraviolet, pengobatan dengan menggunakan Lalu treatment yang kedua adalah infrared. Ada dua macam infrared yaitu luminous dan non-luminous. Untuk yang luminous itu mengandung infrared, terdiri dari sinar ultraviolet. Lalu untuk yang non-luminous, itu dominan memancarkan sinar infrared sehingga pengobatan menggunakan jenis ini sering disebut infrared radiation. Untuk yang luminous sering disebut sebagai salah, begini. Bagian berantakan sih nulisnya ya. Lalu treatment yang kedua adalah infrared. Ada dua macam yaitu luminous dan non-luminous. Untuk yang luminous, di samping mengandung infrared, yang luminous juga mengandung sinar ultraviolet. Pengobatan menggunakan luminous sering disebut sebagai radiant heating. Lalu untuk yang non-luminous, dominan memancarkan sinar infrared, sehingga pengobatan menggunakan teknik ini atau jenis ini sering disebut sebagai infrared radiation. Pancaran gelombang infrared yang digunakan untuk pengobatan fisioterapi adalah 7.700 sampai 150.000 Armstrong. Untuk pelaksanaannya, itu dengan memastikan alatnya sudah dicek dan berfungsi dengan baik, lakukan penyinaran infrared, pastikan tegak lurus dengan area yang ingin diterapi, yaitu area siku atau elbow. Dengan jarak lampu antara 45 sampai 60 cm. Lamanya waktu penyinaran kurang lebih 15 menit, disesuaikan dengan kondisi pasien. Setelah terapi selesai, rapikan alat seperti semula. Lalu yang ketiga, itu ada ultrasound. Ada dua macam, yaitu continue dan intermittent. Untuk yang pada kasus di mana tidak diinginkan terjadinya panas, seperti pada peradangan akut, gelombang intermiten lebih dipilih. Gelombang kontinu lebih menimbulkan efek mekanis seperti meningkatkan permeabilitas sel dan dapat memperbaiki kerusakan jaringan. Pelaksanaan terapi dengan cara memastikan alat sudah dicek dan berfungsi dengan baik, bersihkan bagian yang ingin diterapi dengan alkohol,
Tuangkan gel pada siku pasien dan letakkan transducer di bagian yang dikeluhkan. Atur alat dengan intensitas 1,5 watt per cm sampai 2 watt per cm. Frekuensi 1 MHz, atur waktu selama 3-5 menit. Kemudian putar transducer secara ritmis hingga waktunya habis. Lalu yang keempat, itu terapi latihan. Ada gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif merupakan gerakan dengan bantuan dari kekuatan luar. Jenis latihan gerak pasif yang digunakan pada terapi latihan adalah stretching pada otot extensor elbow. Lalu untuk gerak aktif merupakan gerak yang dihasilkan otot dengan melawan adanya gravitasi tanpa bantuan dari luar. Latihan gerak aktif yang digunakan adalah penguatan pada otot-otot elbow sinistra. Dalam melakukan proses fisioterapi, perlu dilakukan pemeriksaan yang meliputi yang pertama anamnesis, berupa komunikasi yang baik berupa adanya feedback. Dalam komunikasi melibatkan sender dan receiver. Sender adalah suatu alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan via media atau channel. Alat ini tidak hanya komputer, bisa juga alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lain jenisnya. Receiver sama dengan sender. Bedanya, receiver berfungsi sebagai alat yang dituju untuk menerima pesan yang dikirim dari sender. Yang ketiga, melakukan palpasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan perabaan dan penekanan beberapa bagian tubuh dengan menggunakan jari dan tangan untuk mendeteksi suhu tubuh, pergerakan, getaran, bentuk, ukuran rasa nyeri, tekan, dan kelainan jaringan atau organ tubuh. Palpasi merupakan tindakan untuk menegaskan hasil inspeksi yang lebih tampak. Yang kedua yaitu melakukan inspeksi, suatu penilaian fisioterapis terhadap pasien dengan observasi visual untuk mendapatkan gambaran mulai pasien bagaimana datang. 18 pemeriksaan meliputi postur dan ligamen, deformitas, kontur tubuh, kontur jaringan lunak, kesimetrisan tubuh, warna dan tekstur kulit, luka atau tanda-tanda cedera, tanda radang, ekspresi, maupun pola gerakan abnormal. Selanjutnya ada auskultasi, yaitu pemeriksaan dengan cara mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh, yang meliputi frekuensi, intensitas, durasi, dan kualitas. Auskultasi paru untuk mendengarkan suara nafas. Auskultasi jantung berguna untuk menemukan bunyi-bunyi yang diakibatkan oleh adanya kelainan pada struktur jantung, dengan perubahan-perubahan aliran darah yang ditimbulkan selama siklus jantung. Pemeriksaan gerak yang kedua yaitu ada active movement. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan gerak aktif yaitu di mana dan kapan nyeri muncul. Gerakan yang meningkatkan rasa nyeri, pola gerakan kompensasi pasien, dan ritme gerakan. Gerakan aktif yang terbatas mengidentifikasikan adanya masalah. Sedangkan untuk yang ketiga ada passive movement. Semua gerakan dilakukan oleh terapis atau pemeriksa. Dengan menggerakkan pasien secara pasif dapat menentukan kondisi sendi, hipo atau hypermobility. Perlu diperhatikan bagaimana end feel dari gerakan nyeri serta ROM yang dapat dicapai secara pasif. Selanjutnya ada pengukuran berkaitan untuk mengukur kekuatan otot. Manual Muscle Testing atau MMT adalah suatu instrumen untuk mengukur kekuatan otot dan fungsi otot grup. Derajat MMT dinilai dalam angka 0-5 derajat yang diberikan menggabungkan antara faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif adalah penilaian elbow pada tahanan yang diberikan pada pasien dalam tes. Sedangkan faktor objektif adalah kemampuan pasien untuk memenuhi ROM dan kemampuan untuk melawan tahanan atau gravitasi. Alat ukur yang bisa digunakan yaitu VAS atau Visual Analog Scale adalah skala yang digunakan untuk menentukan tingkatan nyeri. Pasien diminta mendeskripsikan rasa sakitnya dengan menentukan nilai dari 1 sampai 10. Pasien dapat dengan bebas mengekspresikan rasa nyeri yang mereka rasakan. Yang selanjutnya ada pemeriksaan gerak. Pemeriksaan gerak sendiri ada 3, yaitu pemeriksaan ring of motion atau ROM, active movement, dan passive movement. Yang pertama yaitu ROM.
merupakan pemeriksaan dasar untuk menilai pergerakan dan mengidentifikasikan masalah gerak atau intervensi. Ketika sendi bergerak dengan ROM yang full atau penuh, semua struktur dalam regio sendi tersebut mulai dari otot, ligamen, tulang, dan fascia ikut terlibat di dalamnya. Pengukuran ROM dilakukan dengan gonio untuk menilai ROM dalam derajat. Ring dari otot berhubungan dengan fungsi dari otot itu sendiri. Tujuan dari pengukuran ROM adalah untuk menentukan limitasi dan fungsi atau adanya potensi dari deformitas, menentukan mana ring yang harus ditingkatkan, menentukan apakah diperlukannya penunjang atau alat bantu, menegakkan pemeriksaan secara objektif, merekam progresif atau regresif dari kelainan sendi. Diagnosa fisioterapi menggunakan ICF model pada kasus tenis elbow. Yang pertama yaitu health condition pada tenis elbow. Yang B, body function and body structure. Body function: A. Adanya nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak. B. Adanya keterbatasan LGS worse. C. Adanya penurunan kekuatan otot penggerak worse. Body structure: A. Adanya spasme pada otot bicep brachii. B. Keterbatasan ROM. C. Terang kontrol. C. Activities: pasien keterbatasan dalam melakukan aktivitas menulis, membuka pintu, berkendara motor, berolahraga, angkat beban berat. D. Partisipasi: sejauh ini pasien masih mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. E. Environmental factor: 1. Mengendarai sepeda motor dengan lengan tangan menekuk saat memegang stang motor. Yang kedua yaitu mengangkat beban berat yang seharusnya pasien tidak mampu mengangkatnya. Yang ketiga, bermain olahraga yang menggunakan raket seperti tenis, squash, dan badminton. Yang keempat yaitu menulis dengan posisi lengan tangan menekuk. Yang kelima yaitu pada kondisi F. Personal factors: gender atau laki-laki dan wanita, namun lebih dominan wanita pada usia 25-55 tahun, status ekonomi, dan penyakit penyerta. Teknik massage terapi ini pada bagian elbow, pertama-tama kita oleskan oil atau ini ke dalam teknik stroking, yaitu meratakan media dengan baby oil atau licin. Jadi seperti ini. Jadi gerakannya itu tidak teratur, jadi apa itu terserah ke media apapun kita ratakan. Setelah itu kedua yaitu teknik Alpha-Flex, yaitu teknik yang berfungsi untuk mengencangkan otot atau meratakan media yang ada di teknik stroking tadi. Jadi prinsipnya itu pegang, tekan, dorong, dan lepas. Jadi pegang, tekan, dorong, lepas. Pegang, tekan, dorong, lepas. Pegang, tekan, dorong, lepas. Pegang, tekan, dorong, lepas. Yang ketiga yaitu teknik stripping fixation, yaitu tekniknya seperti kita meluruskan panjang otot, gerakannya ini dengan disertai teknik Alpha-Flex. Ulangi selama 3-5 menit. Jadi sepanjang ini lalu kita gabungkan dengan teknik Alpha-Flex, yaitu pegang, tekan, dorong, lepas. Pegang, tekan, dorong, lepas. Setelah itu yang keempat yaitu trigger point, yang berfungsi untuk mengetahui ada benjolan-benjolan apa di sekitaran elbow dengan ibu jari seperti ini.
Yang keempat yaitu cross flexion, yaitu dengan telunjuk seperti ini kita arahkan ke depan belakang. Ini biasanya untuk penderita tennis elbow dapat dideteksi dengan cross flexion. Depan belakang. Yang untuk finishing off yaitu gerakan untuk terakhir, bisa kita gerakan untuk stroke. Dan kita lanjutkan untuk teknik reflex. Pegang, tekan, dorong. Terapis mempalpasi epikondylus lateral pasien dengan ibu jari. Posisi tangan pasien menggenggam pronasi dan radial deviasiverse. Pasien diminta menggerakkan extensiverse sementara terapis memberikan tahanan pada gerakan tersebut. Terapis mempalpasi epikondylus lateral, kemudian secara pasif melakukan pronasi lengan bawah, flexiverse full, dan ekstensi elbow. Pada positif, nyeri pada epikondylus lateral humerus. Terapis memberikan tahanan pada gerakan ekstensi jari ketiga. Tahanan diberikan pada distal interphalangeal ketiga. Untuk positif, nyeri pada epikondylus lateral humerus.